Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid dari Universitas Negeri Semarang. Pada video pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang transaksi antar perusahaan afiliasi intercorporate transfers, khusus tentang penjualan atau pembelian persediaan antar perusahaan afiliasi. Semoga video ini bermanfaat dan semoga Allah memberikan kemudahan, kefahaman di dalam memahami materi ini. Amin ya rabbal alamin. Saudara, istilah persediaan digunakan untuk membedakan dengan transaksi penjualan atau pembelian aset tetap. Ada perbedaan yang substansial apabila yang diperjualbelikan persediaan dengan kalau yang diperjualbelikan adalah aset tetap. Mengenai perbedaan ini, lebih lanjut, lebih rinci, akan saya bahas ketika saya menjelaskan dalam video pembelajaran pembelian atau penjualan aset tetap. Transaksi penjualan atau pembelian persediaan ini sering terjadi pada perusahaan afiliasi. Transaksi penjualan, pembelian di antara perusahaan-perusahaan dalam satu afiliasi. Ya. Ketika dilihat dari sisi perusahaan sebagai sebuah entitas mandiri, transaksi penjualan atau pembelian persediaan akan menyebabkan berubahnya akun pendapatan bernama penjualan dan akun beban bernama harga pokok penjualan, ya, serta laba atau rugi tentunya efeknya. Ya. Namun sebagai satu kesatuan perusahaan afiliasi, pendapatan dan beban harus dieliminasi, harus ditangguhkan pengakuannya dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Laba atau rugi harus ditangguhkan sampai persediaan tersebut dijual ke perusahaan atau pihak di luar afiliasi. Nanti kalau sudah dijual kepada perusahaan di luar afiliasi, nah itu baru boleh diakui. Saudara, persediaan yang dibeli dari afiliasi dan masih berada di perusahaan pembeli pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi, maka laba dan kenaikan nilai persediaan, lengkapnya sih laba atau rugi ya. Tetapi ini biar tidak bingung, sementara saya gunakan laba karena transaksi normal orang menjual itu pasti mencari laba. Sehingga nilai persediaannya disebut kenaikan, bukan penurunan. Walaupun konsep utuhnya laba atau rugi dan kenaikan atau penurunan nilai persediaan. Tetapi biar tidak bingung, sementara saya gunakan laba dan kenaikan nilai persediaan yang diakui dalam laporan keuangan individual pihak penjual belum seluruhnya dapat direalisasikan. Perpindahan persediaan tersebut hanya merupakan perpindahan pengelolaan saja. Perusahaan anak ke perusahaan induk atau penjualan dari perusahaan induk ke perusahaan anak itu sama saja sekedar memindah barang dari lantai 1 ke lantai 7. Masa sekedar pindah begini nilainya bertambah? Kan tidak, karena masih dalam satu afiliasi. Ya. Ketika pembeli telah menjual persediaan tersebut kepada pihak di luar perusahaan afiliasi, maka laba yang diakui oleh perusahaan penjual sebelumnya maupun laba yang telah diakui oleh pembeli pertama dapat direalisasikan. Ya. Jika penjualan persediaan telah dilakukan kepada pihak lain di luar afiliasi dan disusun laporan keuangan konsolidasi, maka tidak perlu adanya eliminasi atau penghapusan terhadap laba yang telah diakui oleh kedua perusahaan tersebut. Kalau barangnya sudah pindah ke perusahaan di luar afiliasi, berarti sudah tidak ada transaksi antar afiliasi. Baik, kalau kita lihat jenis penjualan berdasarkan jenis harga, itu ada dua. Yang pertama, barang dijual dengan seharga perolehan, ya, sebesar harga perolehan. Dan yang kedua, barang dijual sebesar harga jual. Harga jual itu adalah harga perolehan ditambah jumlah tertentu. Nah, kita pelajari yang nomor 1 dulu, yang ini. Belakangnya ada angka 1 itu. Persediaan dijual atau ditransfer sebesar harga perolehan. Jika antar perusahaan yang afiliasi itu melakukan transaksi jual belinya, harganya sebesar harga perolehan. Transaksi ini tidak mengakibatkan adanya pengakuan laba. Ya, pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi tidak diperlukan penyesuaian untuk jumlah persediaan. Ya, jadi jumlah persediaannya tidak perlu disesuaikan karena harganya masih sama. Ya. Pada saat persediaan dijual ke perusahaan di luar afiliasi, maka jumlah yang diakui sebagai harga pokok penjualan oleh perusahaan yang melakukan penjualan kepada pihak luar tersebut
adalah sebesar harga pokok penjualan bagi entitas konsolidasi. Ya. Nah, akun penjualan dan akun harga pokok penjualan pada catatan akuntansi perusahaan penjual tetap perlu dilakukan eliminasi atau penghapusan sebesar transaksi tersebut. Mohon diperhatikan, persediaannya tidak perlu disesuaikan, tetapi akun penjualan dan harga pokok penjualan tetap perlu disesuaikan dengan cara dieliminasi atau dihapus. Hal ini dilakukan untuk menghindari kedua akun tersebut disajikan lebih tinggi dari jumlah yang sebenarnya atau overstatement. Ya. Laba atau rugi tidak terpengaruh dari eliminasi tersebut karena besarnya penjualan dieliminasi sama dengan besarnya harga pokok penjualan. Itu kalau jenis harga yang pertama. Sekarang kalau jenis harga yang kedua, di mana persediaan dijual atau ditransfer sebesar harga tertentu di atas harga pokok. Jadi ada kenaikan, ya. Perusahaan penjual menetapkan harga transfer atau harga jual kepada perusahaan dalam satu hubungan afiliasi sama dengan harga yang ditetapkan untuk penjualan kepada pelanggan lain di luar afiliasi. Bahkan ini yang lebih sering terjadi, ya. Dijual kepada pihak luar, harganya ya 2 juta, dijual kepada perusahaan anak, harganya ya 2 juta, sama saja, ya. Eliminasi yang diperlukan saat laporan keuangan konsolidasi berarti ada dua. Satu, mengeliminasi pendapatan dari penjualan antar perusahaan dan mengeliminasi atau menghapus beban berupa harga pokok penjualan terkait yang dicatat oleh perusahaan yang melakukan penjualan. Penjualannya dan HPP-nya dieliminasi. Di samping itu yang kedua, eliminasi atas kenaikan harga persediaan dalam laporan ke posisi keuangan. Jadi kenaikan harga persediaan juga harus dikembalikan, dieliminasi. Baik, jadi itu ya, dua jenis harga. Sekarang adalah situasi penjualan persediaan antar afiliasi terkait dengan periodenya. Ini saya skenariokan ada 3 situasi, ya, ada 3 situasi. Situasi pertama adalah apabila persediaan yang dijual tersebut oleh pembeli atau perusahaan afiliasi dijual kepada perusahaan lain di luar afiliasi, kepada perusahaan lain di luar afiliasi pada periode akuntansi yang sama. Jadi pada periode akuntansi yang sama, perusahaan afiliasi sudah menjual kepada perusahaan lain di luar afiliasi. Situasi kedua bagaimana? Persediaan yang dijual tersebut oleh pembeli atau perusahaan afiliasi dijual kepada perusahaan lain di luar afiliasi pada periode akuntansi berikutnya. Nah, situasi ketiga, persediaan yang dijual tersebut dimiliki selama 2 periode akuntansi atau lebih oleh pembeli atau perusahaan afiliasi. Saudara, situasi 2 dan 3 bedanya kalau situasi 2, barang tersebut masih berada di perusahaan afiliasi karena lakunya adalah periode akuntansi berikutnya. Yang situasi 3 malah beberapa kali periode, 2 periode atau lebih masih di dalam perusahaan afiliasi. Artinya belum laku dalam 2 atau 3 tahun. Ya. Nah, sekarang contoh 1. Contoh 1 itu penjualan persediaan arus ke bawah. Arus ke bawah itu artinya penjualan dari perusahaan induk kepada perusahaan anak. Dan penjualan dilakukan kembali dilakukan pada periode yang sama. Ya. Ini situasi 1 berarti. Contoh, pada tanggal 29 Desember 2014, PT Induk memiliki 60% saham-saham yang beredar dari PT Anak yang dibeli seharga nilai buku saham sebesar 300 juta biar mudah, ya. Kalau di atas nilai buku bagaimana? Di bawah nilai buku bagaimana? Lihat video saya sebelumnya. Pada saat pembelian saham, akun modal saham PT Anak menunjukkan saldo 400 juta dan akun saldo laba PT Anak menunjukkan saldo kredit 100 juta. Saldo kredit berarti surplus, ya. Pada tanggal 5 Oktober, PT Induk membeli barang dagangan seharga 20 juta dari salah satu supplier pihak luar. Pada tanggal 16 Oktober 2015, PT Induk menjual barang tersebut kepada PT Anak harganya 22 juta, naik 2 juta, naik 2 juta.
Pada tanggal 2 November 2015, saya cetak tebal itu, perhatian ya. PT Anak menjual barang dagangan yang dibeli dari PT Induk yang dibeli pada tanggal 16 Oktober itu kepada salah satu pelanggan seharga 25 juta. Berarti 5 Oktober, 16 Oktober, 2 November. Masih dalam periode akuntansi yang sama ya. Barang sudah keluar. Kalau digambarkan, diringkas menjadi seperti ini. Ya, PT Indo membeli dari salah satu supplier, ya 20 juta tanggal 5 Oktober. Biar mudah, tanggal 16 Oktobernya PT Anak membeli dari PT Indo atau sebaliknya PT Indo menjual kepada PT Anak seharga 22 juta. Oke, berikutnya PT Anak menjual barang kepada perusahaan di luar afiliasi persediaan tersebut 25 juta harganya, tanggal 2 November. Nah, ini satu afiliasi. Ketiga transaksi dilakukan dalam satu periode akuntansi. Ya. Oke, penyelesaiannya berarti ini jurnal-jurnalnya. Ya. Jadi ini PT Induk, jurnalnya pada saat membeli barang dagangan, misalnya persediaannya barang dagangan saja ya, boleh juga persediaan bahan baku, tetapi ini kan dibeli oleh perusahaan anak lalu dijual lagi, berarti namanya persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagangan debit 20 juta, lalu kas atau utang usaha kredit 20 juta, tanggal 5 Oktober. Tanggal 16 Oktober menjual kas atau piutang usaha debit 22 juta, penjualan kredit 22 juta, HPP debit 20 juta, persediaan barang dagangan kredit 20 juta. Pengantar akuntansi ini ilmunya, jangan sampai lupa ini. Saudara harus tuntas ini zaman pengantar akuntansi. Lalu bagi PT Anak, itu jurnalnya membeli barang dagangan, persediaan barang dagangan debit 22 juta, kas atau utang usaha kredit 22 juta. Lalu 2 November, PT Anak menjurnal kas atau piutang usaha debit 25 juta, penjualan kredit 25 juta, HPP debit 22 juta, persediaan barang dagangan kredit 22 juta. Ya. Oke, sehingga posisinya seperti ini, saudara-saudara. Penjualan di PT Induk 22 juta ya dari jurnal tadi. Ya, di PT Anak 25 juta. Ya. HPP-nya PT Induk 20 juta, PT Anak 22 juta. Laba kotornya PT Induk 2 juta, PT Anak 3 juta. Ya. Semuanya ini benar. Ya, ketika individual ini benar. Nah, ketika ini digabung, dikonsolidasi, maka penjualannya menjadi 47 juta, betul ya, 22 juta ditambah, digabung dengan 25 juta, 47 juta. Lalu HPP-nya 42 juta, 20 juta ditambah 22 juta. Labanya 5 juta. Kita lihat ya, bahwa penjualan yang 47 juta itu overstatement. Ya, sebetulnya penjualannya hanya 25 juta bagi entitas konsolidasi karena PT Induk dan PT Anak adalah satu tubuh. Maka akun penjualan harus dieliminasi. HPP juga overstatement, yang betul adalah 20 juta ya. Jadi yang 22 juta harus dieliminasi. Tapi laba kotornya boleh diakui 5 juta. Jadi ini seolah-olah beli 20 juta, jual 25 juta. Begitu yang satu tubuh itu di situ. Ya. Sehingga perlu jurnal eliminasi, penjualan debit 22 juta, harga pokok penjualan kredit 22 juta. Begitu. Ya. Oke. Bagus, cukup ya. Berikutnya, lihat contoh 2 ya. Itu apabila penjualan persediaan arus ke bawah, penjualan persediaan oleh perusahaan induk kepada perusahaan anak, penjualan kembali dilakukan pada periode akuntansi berikutnya. Periode akuntansi berikutnya ya. Pada tanggal 29 Desember, PT Induk memiliki 60% saham-saham yang beredar dari PT Anak yang dibeli seharga nilai buku saham seharga 300 juta. Pada saat pembelian saham, akun modal saham PT Anak menunjukkan saldo 400 juta dan akun saldo laba PT Anak menunjukkan saldo kredit 100 juta. Tanggal 5 Oktober dan seterusnya dibaca sendiri sama dengan tadi. Tanggal 16 Oktober dan seterusnya dibaca sendiri ya. Lalu penjualan dilakukan 5 Januari, sudah di periode akuntansi yang akan datang.
Nah, 31 Desember ada informasi, selama tahun 2015 PT Induk melaporkan laba bersih 190 juta. PT Induk mengumumkan pembagian dividen 100 juta. 2015 PT Anak melaporkan laba bersih 50 juta, bagi dividen 40 juta. Nah, tanggal 5 Januari PT Anak menjual barang itu harganya 25 juta. Jadi begini gambarnya. Ya. Seperti ini jelas ya. Jadi ini dilakukan ya. Ini dilakukan di tahun 2016 periode akuntansi berikutnya. Maka jurnalnya 5 Oktober masih sama dengan tadi, persediaan barang dagangan debit, kas atau utang usaha kredit, angkanya masing-masing 20 juta. Pada tanggal 16 Oktober, PT Induk menjurnal kas atau piutang usaha debit 22 juta, penjualan kredit 22 juta, harga pokok penjualan debit 20 juta, persediaan barang dagangan kredit 20 juta. PT Anak menjurnal persediaan barang dagangan debit 22 juta, kas atau utang usaha 22 juta. Ya. Lalu berikutnya, penjualan belum dilakukan. Barangnya masih di perusahaan anak, perusahaan afiliasi. Tadi arus ke bawah ya, yang jual PT Induk, yang beli PT Anak. Tapi oleh PT Anak baru akan dijual tahun 2016. Maka eliminasinya mencatat pengakuan laba PT Anak sebesar 60%, ini eliminasi biasa, investasi saham PT Anak debit, pendapatan dari PT Anak kredit, angkanya 30 juta. Dari mana? 60% kali 50 juta. Lalu berikutnya, saat bagi dividen, kas atau piutang dividen debit, investasi saham PT Anak kredit, angkanya berapa? 24 juta. Dari mana? 60% kali 40 juta. Saudara, kalau jurnalnya dibuat seperti ini, perusahaan menggunakan metode apa? Masih ingat ya, ada metode cost, ada metode equity. Ya, ini berarti pakai metode ekuitas. Ya. Nah, kita lihat di sini harga perolehan investasi tadinya 300 juta, pengakuan laba PT Anak 30 juta menjadi 330, lalu berkurang 24 juta menjadi 306. Sehingga saldo investasi saham sekarang 306 juta. Ya. Lalu berikutnya adalah mengeliminasi penjualan persediaan antar perusahaan afiliasi. Penjualan debit 22 juta, HPP kredit 20 juta, persediaan barang dagangan kredit 2 juta. Ya. Jelas ya, HPP-nya dibatalkan ya. Lalu penjualannya juga dibatalkan ya. Dieliminasi, persediaannya juga dieliminasi ya. Berikutnya, kalau ini eliminasi biasa, modal saham PT Anak debit 240 juta, saldo laba PT Anak debit 66 juta, investasi saham PT Anak kredit 306 juta. Ini pakai metode ekuitas. Nah, daftar lajurnya kalau kita susun seperti ini ya. Ya. Ini sudah sering kita lakukan di materi sebelumnya, ya. Oke. Demikian untuk penjualan arus ke bawah, penjualan perusahaan induk kepada perusahaan anak. Nah, sedangkan untuk penjualan persediaan arus ke atas akan saya sambung ke video saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.